Selamat berjumpa kembali dengan Kim UD dalam belajar kimia online untuk periode kedua. Dan ini adalah pertemuan terakhir, yaitu pH asam basa. Oke, teman-teman semua, pH asam basa ini adalah kelas 11 semester 2. Ya, kelas 11 semester 2. Yang sudah kelas 12 pasti sudah mengenal tentang pH asam basa. Nanti kita akan bicara tentang asam basa, asam kuat, basa kuat, asam lemah, basa lemah. Kemudian kita campur, kita reaksikan antara asam dengan basa. Nanti pH-nya bisa penyangga, bisa hidrolisis. Akan saya kupas habis pada 90 menit ke depan ya. Oke, adik-adik semua, seperti biasa, saya kasih konsepnya dulu, baru nanti ada contoh soal atau latihan soal ya. Semoga nanti paham. Oke, kita mulai. Kita mulai dari pH biasa, yaitu pH asam kuat, basa kuat, kemudian asam lemah, basa lemah, dan kemudian pH campuran. Kita mulai dari asam kuat ya, pH asam kuat. Oke, pH asam kuat, sebelum ke sini, teman-teman semua harus paham tentang siapa aja yang termasuk asam kuat. Kenapa? Kalau nggak ngerti, nanti tidak bisa membedakan dia termasuk asam kuat apa asam lemah. Oke. Asam kuat itu ada 6, kadang-kadang di buku itu ada 7 ya, ditambahi HClO3, asam klorat. Oke, kadang-kadang asam klorat itu masih termasuk asam lemah. Maka pada asam kuat ini saya kumpulkan ada 6. Oke, supaya paham atau supaya cepat hafal, ada trik asiknya untuk menghafalkan asam kuat. Nah, trik asiknya adalah seperti ini. Nomor celana baru, Sulis itu pertama. Jadi nomornya adalah pertama. Di sini ada NO, ada Cl, ada Br, ada S, ada I, ada per. Nah, ini ada artinya. Di sini ada NO, berarti nanti adalah HNO3. Ada NO-nya, HNO3. Ada Cl, berarti HCl. Ada Br, berarti HBr. Ada S, berarti H2SO4. Ada I, berarti HI. Terakhir ini yang paling banyak tidak hafal, yaitu namanya perklorat. Perklorat itu HClO4. Oke, saya kasih nama dulu supaya nanti hafal. Yang ini namanya adalah asam nitrat. Asam nitrat. Ini ada namanya adalah asam klorida. Asam klorida. Ini adalah namanya asam bromida. Yang ini namanya adalah asam sulfat. Asam sulfat. Kemudian H ini adalah asam iodida. Yang terakhir ini saya kasih warna merah, ini adalah asam terkuat di dunia ya. Asam terkuat di dunia yaitu namanya adalah asam perklorat. Perklorat. Oke. Berarti ada 6 ini harus hafal. Kenapa? Karena nanti ada asam lemah. Berarti kalau asam lemah selain yang 6 ini yang saya sebut itu adalah asam lemah. Kemudian untuk mencari pH, langkah pertama kita harus tahu rumusnya, mencarinya. Untuk asam kuat, rumusnya adalah H+ sama dengan A dikali Ma. Ini rumusnya. A dikali Ma. A itu apa? A itu adalah berapa banyaknya H+-nya. Kalau kita lihat di sini, misalkan HNO3, berarti ini A-nya adalah 1. HCl berarti A-nya 1, karena hanya 1. Oke. HBr
HBr berarti hanya 1. H2SO4 berarti hanya 2. HI hanya 1. HCl4 hanya 1. Berarti kesimpulannya, A-nya ini kalau tidak 1, dia adalah 2. Sampai teman-teman A-nya ini 3 atau 4, berarti itu salah, ya, salah. Berarti kesimpulannya, saya punya HCl, berarti ini A-nya adalah 1. A itu adalah berapa banyaknya H. Kalau saya punya H2SO4, berarti A-nya adalah 2. Ingat-ingat. Kemudian, mencari M. M ini adalah, Ma ini adalah molaritas asam. Ma adalah molaritas asam. Teman-teman harus paham, molaritas asam itu rumus yang dipakai apa saja. Rumus yang dipakai itu ada 4 ya modelnya, mencari M. Yang pertama, mencari M itu bisa mol dibagi volume, atau mencari M itu adalah gram dibagi mR kali 1000 per V, kalau satuannya dia adalah mililiter. Ingat-ingat, atau M sama dengan gram dibagi mR kali 1 per V, kalau satuannya adalah liter. Tergantung soalnya. Kalau soalnya dalam bentuk liter, maka pakai 1 per V. Kalau dalam bentuk mililiter, pakai 1000 per V. Kalau hanya mol sama volume, pakai yang ini. Atau terakhir, ini saya kasih warna merah ya. Ini kalau nanti ada persen, ada rho, maka dikali 10 dibagi mR. Inilah untuk mencari M-nya, ada 4 yang ditawarkan. Oke. Kemudian setelah kita tahu H plus sama dengan A kali MA, maka mencari pH-nya itu tinggal kita logkan. Jadi mencari pH sama dengan min log konsentrasi dari H plus. Oke. Hanya itu aja rumus untuk mencari pH. pH sama dengan min log konsentrasi H plus. Oke. Baru kita main matematik sekarang. Main matematika. Maksudnya main matematika gimana, Kak? Lah, adik-adik harus paham. Misalnya contoh, saya buatkan contoh di sini. Saya punya misalkan min log 10 pangkat min 5. Ini hasilnya berapa? Hasilnya berapa? Masih ingat? Ya, kalau sini nggak ditulis, maka ini adalah 10. Berarti sama dengan 10 log 10 pangkat min 5. Maka hasilnya adalah 5. Ini matematik ya, matematik. Nanti silakan dipelajari lagi. Misalkan soal saya ganti, min log 2 kali 10 pangkat min 5. Ini hasilnya berapa? Nah, hasilnya berarti min 5 kali min berarti ketemu 5. Kemudian lanjut min log 2. Berarti 5 min log 2. Ini harus paham dulu sebelum melangkah lebih jauh. Ya, saya ulangi lagi. Misalkan saya punya misal lagi ya. Misalkan min log, ada soal min log 3 kali 10 pangkat min 7 misalkan gitu. Berapakah hasilnya? Maka hasilnya sama dengan min 7 kali min, berarti nanti hasilnya 7 min log 3. Nah, ini hanya matematika aja. Ini harus paham dulu. Oke, sekarang kita langsung ke soal, contoh soal untuk kimianya ya. Contoh soal. Oke, contoh soalnya seperti ini. Misalkan saya punya 200 ml H2SO4 0,002 M. Misalkan gini. Berapakah pH-nya? Ingat, di sini satuannya sudah dalam bentuk molaritas. Kalau sudah dalam bentuk molaritas, maka konsentrasi ini tidak berpengaruh. Volume tidak berpengaruh karena sudah molaritas. Kapan volume ini berpengaruh? Kalau ini satuannya masih mol.
Jadi kalau ini satuannya mol, maka harus dibagi dengan volume. Berhubung ini sudah molaritas, maka yang dipakai hanya ini 0,002. Oke. Setelah kita tahu yang dipakai hanya 0,002 karena sudah satuannya molaritas, maka kita cari rumusnya. Masih ingat rumusnya tadi? H plus sama dengan A dikali MA. Oke. Berapa A-nya? Di sini ada 2 jumlahannya. Berarti nanti 2 dikali 0,002, saya tulis 2 kali 10 pangkat min 3. 2 kali 10 pangkat min 3. Maka hasilnya adalah 4 kali 10 pangkat min 3. Ini adalah konsentrasi H+. Yang diminta adalah pH-nya. Berarti mencari pH, maka tinggal kita logkan. Berarti pH min log konsentrasi dari H+. Tadi H+-nya ketemu berapa? Min log 4 kali 10 pangkat min 3. Maka hasilnya secara matematik, sudah saya ajari tadi, berarti min 3 kali min 1 ketemu berapa? 3 min, lanjutin, min log 4. Inilah jawabannya. Di soal tidak dicari log 4 itu berapa. Ya hanya itu aja. 3 min log 4, 3 min log 5, 3 min log 6, pilihannya seperti itu. Kenapa? Karena nggak boleh pakai kalkulator. Seandainya boleh pakai kalkulator, maka bisa dihitung log 4 itu berapa. Maka 3 dikurangi hasilnya dari log 4. Nah, seperti itu. Ini untuk yang asam kuat. Oke. Untuk yang basa kuat gimana? Nah, ini harus paham juga. Asam kuat ada 6. Nah, sekarang untuk yang basa kuat. Ini harus hafal juga untuk yang basa kuat. Basa kuat itu ada 8. Basa kuat ada 8. Siapa aja? Itu golongan 1A sama golongan 2A. 1A itu Li, Na, K, Rb, Cs. Ya. 2A itu adalah Ca, Sr, Ba. Selain ini berarti nanti adalah basa lemah. Namanya basa maka belakangnya ada OH, maka ini CSOH. CSOH. Oke. Kemudian karena ini golongan 2A maka OH-nya 2 kali. Karena ini golongan 1A maka OH-nya hanya 1 kali. Berarti nanti SROH 2 kali, CaOH 2 kali. Yang ini RbOH, KOH, NaOH, LiOH. Itu adalah basa kuat. Oke, jadi nanti kalau belakangnya ada OH, bukan golongan 1A, 2A, maka dia adalah basa lemah. Rumusnya kalau H+, kalau asam mencari H+, maka untuk basa kuat, maka mencari OH-. OH- rumusnya apa? Yaitu B kali MB. Hanya ini aja. B kali MB. B itu apa? B itu adalah jumlah dari OH-nya. Oke. Nah, ini OH-nya 1, maka B-nya 1. Ini OH-nya 2, maka B-nya 2. Jadi ingat-ingat, misalkan tadi saya punya NaOH, OH-nya berapa? Hanya 1, maka B-nya sama dengan 1. Oke. Kalau saya punya misalkan CaOH 2 kali, OH-nya ada berapa kali? 2 kali, maka B-nya sama dengan 2. 2 kali. Seperti itu. Oke, setelah tahu B, MB juga sama, yaitu namanya molaritas basa. Berarti nanti cara mencarinya sama, bisa mol per volume, gram per mR kali 1000 per V, gram per mR kali 1 per V kaloliter, atau persen kali rho kali 10 dibagi mR. Oke. Setelah kita tahu OH-, baru kita cari POH-nya. Nah, kalau H+ cari pH, kalau OH- cari POH. Rumusnya sama, yaitu min log konsentrasi dari OH-. Oke.
Kebanyakan soal yang ditanyakan bukan pOH, tapi pH. Maka ada hubungan, yaitu apa? pH ditambah pOH itu harus sama dengan 14. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kok sama dengan 14? Karena pH tertinggi itu 14, pH terendah itu adalah 0. 0 ke 14, tengah-tengahnya adalah 7. 7 itu sifatnya adalah netral. Semakin ke atas dari 7 maka basa, semakin ke bawah dari 7 maka asam. Ke atasnya sampai berapa? Sampai 14. Sehingga pH ditambah pOH harus sama dengan 14. Berarti kesimpulannya, mencari pH itu sama dengan 14 dikurangi pOH. Inilah nanti rumus yang digunakan untuk menghubungkan antara apa? Antara pH dengan pOH. Oke, supaya paham, saya kasih contoh soalnya. Contoh soal. Oke. Contoh soalnya seperti ini. Hitung pH dari NaOH 0,03 M. Oke, hitung pH NaOH 0,03 M. Maka gimana kita menjawabnya? Karena dia adalah basa, karena ada OH-nya dan termasuk basa kuat, langkah pertama kita mencari OH-nya. Berarti OH- kita masukkan, OH- rumusnya adalah B dikali MB. Karena OH-nya hanya 1, maka B-nya sama dengan 1. Berarti 1 dikali 0,03, berarti 3 kali 10 pangkat min 2. Berarti mencari pOH, rumusnya masih ingat tadi, yaitu min log konsentrasi dari OH-. Berarti nanti min log 3 kali 10 pangkat min 2. Maka hasilnya pOH sama dengan min 2 kali min, berarti ketemu 2 min log 3. Oke, ini masih pOH yang diminta pH, maka ada hubungan tadi pH sama dengan apa? 14 dikurangi pOH. Tinggal kita masukkan saja, berarti nanti 14 dikurangi 2 min log 3. 14 kurangi 2 berarti 12, min kali min berarti plus log 3. Oke, inilah jawaban akhir mencari pH. Jadi ingat, soal itu pasti yang ditanyakan adalah pH bukan pOH. Kalau awalnya adalah basa, maka cari dulu pOH. Kemudian kalau sudah ketemu pOH, maka masukkan ke hubungan mencari pH sama dengan 14 min pOH. Oke, gimana teman-teman semua? Paham untuk asam kuat dengan basa kuat? Paham, oke. Kita lanjutkan berikutnya, itu adalah contoh lain tentang asam kuat dengan basa kuat. Oke, Kak Ude geser dulu. Oke, contoh lain yang lumayan agak menantang ya, saya kasih latihan soal ya. Oke, latihan soal. Oke, latihan soalnya seperti ini. Misalkan H2SO4 9,8 gram dengan MR sama dengan 98 dilarutkan dalam air sampai volume larutannya
adalah 500 ml. Hitunglah pH dari asam sulfat tersebut. Oke. Gimana langkahnya? Langkah-langkahnya gimana? Nah, langkah-langkahnya seperti ini. Langkah pertama, kalau contoh yang awal tadi, itu sudah diketahui M-nya. Ini belum, maka langkah pertama, adik-adik harus mencari molaritasnya. Langkah pertama yaitu cari M-nya, cari molaritasnya. Tadi saya kasih ada 4 ya, mencari molaritas. Karena ini dalam volume mililiter, maka kita pakai tadi yang ada 1000-nya. Maka mencarinya adalah apa? M sama dengan gram dibagi mr kali 1000 per volume. Nah, cara mencarinya ini. Tinggal kita masukkan sekarang, berarti M-nya sama dengan gramnya adalah 9,8 dibagi mr-nya 98 dikali 1000 dibagi volumenya adalah 500. Oke, berarti ini ketemu berapa? 0,1. 1000 bagi 500 ketemu 2, maka ketemu 0,2 M. Oke, ini hasilnya. Setelah kita tahu konsentrasi H2SO4 adalah 0,2 M, maka baru kita mencari H plus-nya. Mencari H plus tadi rumusnya masih ingat? Yaitu apa? A kali MA. Tinggal kita masukkan di sini. A-nya ada berapa? Karena hanya 2, maka A-nya ada 2, molaritasnya adalah 0,2. Maka hasilnya adalah 0,4. Atau bisa kita tulis adalah 4 kali 10 pangkat min 1. Ini adalah H plus-nya. Setelah kita tahu H plus-nya, baru kita cari pH-nya. Berarti mencari pH sama dengan min log konsentrasi dari H plus. Ini H plus-nya udah ketemu, tinggal kita masukkan ke situ. Berarti tinggal kita hitung, berarti min log H plus-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 1, maka hasilnya adalah 1 min log 4. Oke, ini model soalnya. Kalau di soal belum ada molaritasnya, maka langkah pertama harus mencari molaritas. Oke, asam kuat sama basa kuat sudah paham. Kita lanjutkan sekarang ke pH asam lemah. pH asam lemah. Oke. pH asam lemah ini berarti kita harus tahu ya, harus tahu apa? Asam kuat tadi kan ada 6, maka asam lemah adalah selain 6 yang saya sebutkan awal, yaitu bukan HNO3, bukan HCl, bukan HBr, bukan H2SO4, bukan HI, dan bukan HClO4. Pokoknya yang ada depannya H, tapi bukan yang 6 itu, maka termasuk asam lemah. Contoh, misalkan HF. Nah, HF, H2S, H2CO3, H3PO4. Ada lagi H, tapi bukan di depan, tapi di belakang. Ini yang sering keluar, yaitu apa? CH3COOH. Nah, seperti ini. Ini contoh dari asam lemah. Rumus yang digunakan berbeda, maka harus hafal. Dia termasuk asam kuat, apa termasuk asam lemah. Rumus yang digunakan adalah mencari H plus-nya sama dengan, nah ini, akar Ka kali Ma. Nah, ada tetapan asamnya karena dia membentuk kesetimbangan. Asam lemah itu tidak terionisasi sempurna. Dia terionisasi sebagian. Sehingga ada tetapan asamnya. Masih ingat, Ka adalah tetapan asam. Di soal nanti diketahui atau nanti bisa jadi dicari. Nah, Ma tetap ya, apa tadi? Molaritas asam. Oke. Selain itu, ada lagi rumusnya, ada 2. Mencari H+ itu bisa pakai rumus alfa kali Ma. Berarti ada 2 rumus ini. Ya.
Kalau di soal diketahui Ka-nya maka pakai yang atas, kalau di soal diketahui alfanya maka pakai yang bawah ini. Alfa itu adalah derajat ionisasi. Derajat ionisasi atau disosiasi boleh. Nah, ini kalau kita gabung, H plusnya sama, maka berlakulah rumusnya seperti ini. Akar Ka dikali Ma itu sama dengan alfa kali Ma. Supaya nggak ada akarnya, maka keduanya saya kuadratkan. Kalau saya kuadratkan, berarti nanti rumusnya jadi apa? Ka kali Ma sama dengan alfa kuadrat kali Ma kuadrat. Kemudian ini saya coret sisa 1, berarti keluarlah rumusnya mencari Ka itu sama dengan alfa kuadrat dikali Ma. Oke, inilah rumusnya hubungan antara Ka dan alfa. Jadi alfa kuadrat dikali Ma. Oke. Kalau teman-teman paham tentang asam lemah, maka basa lemah juga harus paham, ya. Basa lemah juga harus paham. Kita lanjutkan ke pH basa lemah, kemudian saya kasih contoh soalnya. Basa lemah. pH basa lemah berarti kita harus tahu siapa yang termasuk basa lemah. Basa lemah, basa kuat tadi kan ada 8, yaitu golongan 1A, 2A. Kalau bukan itu maka dia termasuk basa lemah. Pokoknya belakangnya ada OH, yang depannya bukan golongan 1A sama 2A, maka dia termasuk basa lemah. Contoh, misalkan ada soal ZnOH 2 kali, depannya adalah Zn, maka dia basa lemah. Contoh lagi, FeOH 2 kali, berarti basa lemah. Contoh lagi misalkan NH4OH, maka dia adalah basa lemah. Pokoknya ada OH-nya, depannya bukan golongan 1A, 2A, maka termasuk basa lemah. Rumusnya apa? Karena dia basa, maka rumusnya adalah OH- sama dengan akar. Kalau ini pakai Ka, maka ini pakai Kb, tetapan basa kali Mb. Oke, di soal juga pasti diketahui Kb-nya, atau kadang-kadang OH- diketahui, Mb-nya diketahui, maka cari Kb-nya. Tergantung soalnya. Ini adalah tetapan basa. Oke, Mb sama ya, yaitu molaritas basa. Oke, rumus yang berikutnya adalah OH- sama dengan alfa kali Mb. Oke. Dua rumus ini kalau digabung nanti sama dengan untuk yang asam, nanti berlaku kalau ini pakai Ka, ini nanti pakai Kb. Ya, dua rumus ini kalau kita gabung, berarti nanti hubungannya Kb itu sama dengan alfa kuadrat dikali Mb. Kalau nanti di soal siapa tahu yang diketahui adalah Kb, yang ditanyakan alfa, maka boleh langsung pakai rumus ini hubungannya. Oke, supaya paham, saya buatkan contoh soalnya. Contoh soal. Oke, hitung pH CH3COOH, oke, 0,1 M dengan Ka 4 kali 10 pangkat min 5, misalkan gitu. Hitung pH CH3COOH 0,1 M dengan Ka 4 kali 10 pangkat min 5. Nah, gimana solusinya? Nah, kita amati dulu dia termasuk asam apa. CH3COOH ini merupakan asam lemah. Kenapa? Karena yang kedua ada Ka-nya, yang pertama dia bukan golongan 6 yang saya sebut tadi. Bukan HNO3, bukan HCl, bukan HBr, bukan H2SO4, bukan Hi, bukan HCl4. Kedua, kalau masih nggak hafal, kalau di soal ada Ka-nya atau Kb-nya, berarti dia merupakan lemah. Karena lemah, tadi kan ada dua rumus, ya. Ada rumus yang pertama, ada yang kedua. Karena yang kedua adalah Ka, maka kita pakai rumus yang pertama. Berarti ini bisa kita
tulis rumusnya mencari H+, karena asam ya, itu adalah akar Ka dikali Ma. Tinggal kita masukkan, Ka-nya di situ adalah berapa? 4 kali 10 pangkat min 5, Ma-nya adalah 0,1, berarti 10 pangkat min 1. Oke, secara matematik berarti ini sama dengan akar 4, min 5 sama min 1, kalau dikali sama dengan dijumlah, berarti min 5 ditambah min 1, maka kali 10 pangkat min 6. Oke, akarnya 4 berarti 2, ini 10 pangkat min 3. Oke. Udah ketemu H+-nya, tinggal kita mencari pH-nya. Ingat, mencari pH-nya gimana caranya? Tinggal dilogkan saja. Berarti nanti tinggal min log H+. H+-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 3. Berarti nanti hasil akhirnya adalah min 3 kali min, berarti ketemu 3 min. Lanjutin log 2. Berarti 3 min log 2. Ini adalah contoh untuk asam lemak. Sekarang saya kasih contoh untuk yang basa lemah ya. Nomor 1. Sekarang yang nomor 2 yang untuk basa lemah. Misalkan ada soal seperti ini. Hitung pH NH4OH 0,2 M dengan alfa misalkan 0, saya kasihkan 0,1 ya, 0,1. Nah, gimana caranya hitung pH N4OH 0,2 M dengan alfa 0,1? Sama dengan yang atas ini, solusinya seperti ini. Kita lihat di sini ada alfa. Ingat kalau ada alfa berarti termasuk lemah. Ada OH di sini maka adalah basa lemah. Maka rumusnya ada 2 yang ditawarkan, ada Kb, ada alfa. Karena yang diketahui adalah alfa, maka kita pakai rumus yang kedua. Ya, berarti gimana caranya? OH min, karena mencari basa ya, maka alfa kali MB-nya. Alfa kali MB-nya. Jika masukkan saja, alfanya adalah 0,1, berarti 10 pangkat min 1. N4OH-nya 0,2, berarti 2 kali 10 pangkat min 1. Oke, maka hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat min 2. Nah, setelah kita tahu OH min, maka langkah berikutnya kita cari POH. POH tinggal kita logkan, berarti min log. Konsentrasi dari OH min berarti 2 kali 10 pangkat min 2. Maka hasilnya adalah min 2 kali min, berarti ketemu 2, lanjut 2 min log 2. Ini masih POH, lagi-lagi yang ditanyakan pasti adalah pH, maka masih ingat tadi hubungannya, yaitu apa? pH sama dengan 14 dikurangi POH. Tinggal kita masukkan di sini. Berarti nanti 14 dikurangi hasilnya POH adalah berapa? 2 min log 2. 2 min log 2. 14 kurangi 2 maka hasilnya adalah 12. Min kali min adalah plus log 2. Oke. Inilah hasil akhirnya 12 plus log 2. Oke, semoga paham. Kita lanjutkan ke pH campuran sekarang. Kalau bekalnya tadi sudah ngerti, ada asam kuat, ada basa kuat, ada asam lemah, ada basa lemah. Intinya, adik-adik harus hafal yang kuat. Asam kuat itu siapa aja, basa kuat siapa aja. Yang lemah nggak usah dihafalin. Yang lemah nggak usah dihafalin, yang kuat aja dihafalin, karena nanti kalau sudah dicampur, maka akan paham dia itu termasuk larutan apa. Oke, habis ini kita akan ke pH campuran. Oke, ada yang ditanyakan sebelum ke pH campuran? Paham semua? Paham ya? Oke. Kita lanjutkan berikutnya ke pH campuran, nanti ada buffer, ada pH hidrolisis ya. Ada pH buffer, ada pH hidrolisis.
Oke. Sekarang kita ke pH campuran ya, pH campuran. pH campuran itu maksudnya apa, Kak? pH campuran itu artinya direaksikan antara asam dengan basa. Kalau yang awal tadi itu adalah pH dia sendiri, yaitu pH asam kuat, pH basa kuat, pH asam lemah, pH basa lemah, asam lemah. Sekarang adalah pH campuran. pH campuran yang akan saya bahas pertama adalah pH penyangga. Ya, pH campuran yang pertama itu adalah pH penyangga. pH penyangga itu nama lainnya adalah buffer. Nah, pH penyangga itu nama lainnya buffer. Atau bahasa lainnya zaman dulu itu adalah dapar. Ya. Jadi kalau ada soal pH dapar, itu sama dengan pH penyangga. Kenapa disebut pH penyangga? Karena pH penyangga ini mampu mempertahankan pH, mampu mempertahankan pH dari pengaruh penambahan. Nah, penambahan apa? Yaitu sedikit asam, basa, atau air ya, volume. Penambahan volume. Jadi ditambahi asam, basa, volume, pH-nya itu dipertahankan. Contoh, awalnya pH-nya adalah 5. pH awal itu 5. Kemudian ditambah asam, jadi pH-nya sama dengan 4,9 misalkan. Terus ditambah basa, jadi 5,1 misalkan gitu. Kemudian ditambah air atau penambahan volume, itu pH-nya tetap 5. Inilah yang disebut dengan penyangga. Artinya apa? Awalnya 5, ditambah asam dia turun dikit, ditambah basa dia naik dikit, ditambah air tetap. Jadi dia itu mempertahankan pH-nya tetap 5. Itu disebut dengan namanya pH penyangga. Kalau seandainya pH awal ini 5, ditambah asam kok jadi 1 misalkan, ditambah basa kok jadi 10, ya ditambah air jadi 7 misalkan. Berarti dia bukan pH penyangga. Kenapa? Karena dia tidak bisa mempertahankan pH-nya. Jadi ingat-ingat pH penyangga itu pH yang bisa mempertahankan pH-nya dari pengaruh penambahan sedikit asam, basa, atau volume. Volume itu dalam artian penambahan air. Oke. Nah, gimana cara mencari pH-nya? Nah, ini. Berikutnya cara mencari pH penyangga. Yang pertama itu adalah cara langsung. Ini cara langsung. Cara langsung itu apa? Nah, cara langsung itu artinya dia itu langsung masuk rumus. Cara langsung itu artinya langsung masuk rumus. Tapi ada syaratnya. Syaratnya harus ada asam lemah dengan garamnya. Asam lemah dengan garamnya atau basa lemah dengan garamnya. Garam itu adalah konjugasinya. Berarti kalau ini asam lemah, garamnya ini sama dengan basa konjugasi. Nanti saya ajari. Basa lemah dengan garam, karena ini basa lemah, berarti ini adalah asam konjugasi. Oke. Contoh. Misalkan saya punya CH3COOH, ini kan asam lemah. Ya.
Konjugasinya apa? Konjugasinya adalah CH3COO-. Jadi hanya hilang satu, itu sebagai konjugasinya. CH3COH, misalkan saya kasih ya, ditambah NaOH, nanti jadi CH3COONa, berarti Na ketemu sama ini, terus H ketemu sama OH, berarti ditambah H2O. Ini adalah asam lemah, ini adalah garamnya. Masih ingat teman-teman semua, asam ditambah basa pasti jadi garam plus air. Berarti garam itu merupakan konjugasi dari si asam. Karena dia asam, maka ini adalah basa konjugasinya. Ada CH3CO-nya juga. Itu adalah konjugasinya. Contoh yang lain misalkan, NH4OH ditambah HCl. NH4 ketemu sama Cl, maka jadi apa? NH4Cl. Kemudian H ketemu sama OH, maka jadi apa? Jadi H2O. Berarti ini adalah basa lemah, yang ini adalah garamnya. Lah, garam itu merupakan konjugasi. Karena dia basa, maka ini adalah asam konjugasinya. Asam pasangannya. Seperti itu. Jadi nanti kalau di soal sudah ada ini sama ini, ada asam lemah dengan garamnya, atau basa lemah dengan garamnya, itu langsung masuk rumus, nggak usah direaksikan. Nah, contoh misalkan ya, rumusnya apa sekarang? Rumus kalau dia itu asam lemah dengan garamnya, rumusnya adalah seperti ini, H plus sama dengan Ka kali mol asam dibagi mol garam. Oke, inilah rumusnya kalau dia itu asam dengan garamnya. H plus sama dengan Ka mol asam dibagi mol garam. Untuk yang basa lemah dengan garamnya, rumusnya kayak apa? Karena dia basa, maka cari OH-. Berarti rumusnya adalah OH- sama dengan, kalau ini pakai Ka, karena dia basa, berarti Kb mol basa dibagi mol garam. Ini adalah rumusnya. Oke. Tapi hati-hati ya, hati-hati ada awas di sini. Kadang ada jebakannya. Ada awas, saya tulis awas ya, awas ini. Karena ini kadang-kadang sering lupa. Awas, misalkan ada soal seperti ini, saya punya CH3COOH di soal dengan CH3COO 2 kali Ca. Oke. Ini adalah ini adalah asam lemah. Ini adalah garamnya. Ada CH3COO, ada CH3COO. Karena sudah ada asam lemah dengan garamnya, maka ini adalah cara langsung, artinya langsung masuk rumus. Berarti mencari H plusnya, rumusnya adalah Ka mol asam dibagi mol garam. Ini masih salah. Kenapa salah? Karena ini ada 2 kali. Maka ini harus dikalikan 2. Ini sama ini harus dikalikan 2. Itulah yang kadang-kadang lupa. Berarti diingat-ingat, kenapa ini enggak saya kali? Karena CH3CO-nya hanya 1. Sama persis. Ini berapa kali? 2 kali. Maka garamnya dikali 2. Nah, seperti itu. Nanti berlaku juga untuk yang basah, ya. Berlaku juga untuk yang basah. Kalau basah, maka caranya juga sama. Misalkan di soal ada NH4OH dengan misalkan NH42SO4. Nah, oke. Ini N4-nya berapa kali? 2 kali. Maka rumusnya juga harus dikali 2 untuk garamnya. Berarti kita cari OH-.
UH-nya rumusnya apa? Karena basa pakai KB, NB dibagi NG, tapi ini dikali berapa? Dikali 2 juga dari hasilnya ini. Nah, seperti itu. Jadi harus hati-hati nanti, harus hati-hati betul. Kenapa? Karena kadang-kadang lupa. Ini adalah cara apa? Cara langsung, artinya langsung masuk rumus. Yang kedua itu adalah cara tidak langsung ya. Yang kedua adalah cara tidak langsung. Ada 2 cara untuk mengerjakan pH penyangga ini. Sama dengan nanti hidrolisis juga. Kalau cara tidak langsung, artinya nanti wajib direaksikan ya. Nah, cara tidak langsung itu artinya wajib direaksikan. Nanti ada trik asiknya juga. Wajib direaksikan. Oke, pakai apa biasanya? Pakai mula-mula reaksi sisa. Wajib direaksikan pakai mula-mula reaksi sisa. Nah, syaratnya, ini ada syaratnya. Kalau yang cara langsung syaratnya adalah asam lemah dengan garam, basa lemah dengan garam, ini syaratnya masih asam lemah dengan basa kuat atau basa lemah dengan asam kuat, di mana yang kuat ini harus habis. Yang kuat habis. Kalau yang kuat habis, maka sisa apa nanti? Jelas sisa yang lemah. Sisa yang lemah dengan garamnya. Sisa yang lemah dengan garamnya. Kalau sudah ketemu sisa lemah dengan garamnya, baru langsung masuk rumus. Langsung masuk rumus seperti cara langsung. Nah, gitu. Oke, supaya nggak bingung, saya kasih contoh soalnya. Contoh soal. Untuk cara yang tidak langsung. Contoh soalnya. Misalkan ada soal gini. CH3COOH ditambah NaOH, kalau direaksikan jadi apa? Ingat seperti tadi, CH3COO ketemu sama Na, yang H ketemu sama OH. Maka hasilnya adalah CH3COONa plus H sama OH ditambah H2O. Misalkan ini adalah 300 saja, 300 ml 0,1 M, yang ini adalah 100 ml 0,1 M molar. Kalau di soal diketahui asam lemah dengan basa kuat, maka nggak boleh pakai cara yang ini. Kenapa? Karena ini masih asam dengan basa, belum tahu garamnya. Maka ini cara tidak langsung. Maka kita pakai mula-mula reaksi sisa. Nah, seperti ini. Nanti kita kalikan, mencari mol adalah M dikali V. Masih ingat ya, rumusnya M itu kan mol dibagi volume. Berarti mencari mol rumusnya adalah M dikali V. Ini ada M-nya, ini ada V-nya. Kita kalikan. 300 kali 0,1 ketemu 30. Tapi ingat 30 milimol ya. Tidak usah kita ubah ke mol ya, biarin aja 30. 100 kali 0,1 ketemu 10. 10 apa? Milimol. Ingat untuk membentuk penyangga, syaratnya yang kuat habis, sisa yang lemah. Gimana cara mengetahui yang kuat habis? Itu hasilnya lebih kecil daripada yang lemah. Ini akan habis bereaksi. Ini 30, ini 10, maka ini akan habis. Berarti ini 0 nanti. Supaya 0 berarti yang bereaksi ini 10. Nah, itu maksudnya gitu. Jadi istilahnya habis bereaksi ini, yang kuat molnya atau milimolnya lebih kecil daripada yang kuat. Ini 10, perbandingan koefisien menunjukkan perbandingan mol. Ini 10, berarti ini juga 10, ini juga 10, ini juga 10. Oke, 30 kurangi 10 ketemu 20, karena nggak ada mula-mulanya turun 10, ini 10.
Nah, ini sudah jelas. Sekarang terbentuk apa ini? Sisa apa? Asam lemah. Yang ini apanya? Garamnya. Oke, berarti ada sisa asam lemah sama garam. Barulah kita masuk rumus secara langsung karena sudah ada asam lemah dengan garamnya. Tinggal kita masukkan rumus karena ini hanya satu, berarti garamnya dikali satu ya. Berarti H plus sama dengan Ka mol asam dibagi mol garam. Oke, tinggal kita masukkan saja. Oke, oh ya, Ka-nya diketahui. Misalnya Ka-nya diketahui, tadi lupa ya, dengan Ka, kalau ditaruh sini aja. Ka-nya misalkan, taruh sini ya, diketahui Ka-nya 10 pangkat min 5, misalkan. Ka-nya 10 pangkat min 5. Berarti ini 10 pangkat min 5, Na-nya adalah 20, garamnya adalah 10. Oke. Berarti H plusnya sama dengan 20 bagi 10, berarti ketemu 2 kali 10 pangkat min 5. Berarti pH-nya tinggal kita logkan, min log H plus, berarti min log 2 kali 10 pangkat min 5, maka hasilnya adalah 5 min log 2. Inilah hasil akhir untuk mencari pH dengan cara tidak langsung. Loh Kak, apakah bisa digunakan tanpa MRS, tanpa mula-mula reaksi sisa? Bisa, yaitu pakai trik asiknya setelah ini. Setelah ini KUD akan ngasih trik asiknya supaya apa? Tidak menghitung pakai cara manual, cara MRS ya. Oke. Ada yang ditanyakan mungkin sebelum kita kasih trik asiknya untuk menghitung pH penyangga tanpa mula-mula reaksi sisa. Sudah paham semua adik-adik? Teman-teman semua? Paham, Kak. Paham, alhamdulillah ya. Terima kasih. Kita lanjutkan lagi ke trik asik untuk mencari pH penyangga tanpa MRS ya, tanpa MRS. Oke. Tadi di awal pakai MRS. Contohnya sama, saya buat contohnya sama, tapi ini saya buatkan trik asiknya. Trik asiknya seperti ini, untuk mencari pH penyangga, ya pH penyangga tanpa MRS. Jadi CH3, tadi soalnya saya ulangi lagi untuk yang bawah, tapi kita gunakan trik asik ya. CH3 COOH ditambah NaOH. Ditambah NaOH. Tadi adalah 300 ya, 300 ml 0,1 M. Yang ini adalah 100 ml 0,1 M. Ka-nya adalah 10 pangkat min 5. Berapakah pH-nya? Oke. Kalau tadi pakai MRS, ini nggak usah pakai MRS ya. Berarti cara tidak langsung pakai trik asiknya. Trik asiknya seperti ini, ada di semua. Trik asiknya. Yaitu H plus sama dengan Ka besar kurangi kecil dibagi kecil. Oke. Udah selesai, gini aja. Tanpa mula-mula reaksi sisa. Oke, ingat-ingat ya, B itu besar, B ini besar, K itu kecil. Oke, mana yang besar, mana yang kecil? Oke, kita coba. 300 kali 0,1 ketemu 30.
100 kali 0,1 ketemu 10. Jelas 30 adalah yang besar. 30 yang besar. Berarti ini yang besar, ini yang kecil. Udah tinggal kita masukkan saja situ. Ya. Berarti tinggal kita masukkan KA-nya berapa? 10 pangkat min 5. Besarnya adalah 30 dikurangi 10 dibagi 10. Berarti hasilnya adalah, ini H plusnya ya, hasilnya adalah 10 pangkat min 5, 30 kurangi 10 berarti 20, 20 bagi 10 berarti 2. Berarti ini 2. Maka hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat min 5. Berarti H plusnya sama dengan 2 kali 10 pangkat min 5. Maka pH-nya tinggal dilogkan, berarti min log konsentrasi dari H plus berarti min log 2 kali 10 pangkat min 5, maka hasilnya adalah 5 min log 2. Sama dengan yang tadi, 5 min log 2. Oke. Tapi awas, nah ini awas juga. Awas. Pakai trik asiknya ini awas juga. Seandainya nanti ada soal, misalkan seperti ini. Misalkan ya, CH3COOH dengan CaOH 2 kali, misalkan. Ini saya tulis 500 ml 0,1 N. Ya, misalkan. Yang ini adalah 100 misalkan, 100 ml 0,1 N. Kalau kita kalikan, ini kan ketemu 50, ini ketemu 10. Secara logika ini tetap habis. Berarti pasti penyangga. Maka kalau kita pakai trik asiknya, hati-hati di sini. Mencarinya adalah H plus sama dengan KA besar kurangi kecil dibagi kecil. Ini masih salah. Kenapa masih salah? OH-nya berapa kali? 2. Maka kecilnya dikali 2, ini dikali 2. Oke, ingat-ingat. Kenapa ini enggak saya kali? Karena OH-nya hanya 1. Kalau OH-nya 2 kali, maka nanti dikali 2. Berarti nanti untuk mencari yang ini, mencari soal yang 2 ini, kita tinggal masukkan 2 kali ya. Berarti KA-nya anggaplah tetap 10 pangkat min 5. KA-nya tetap 10 pangkat min 5. Berarti ini 10 pangkat min 5. Besarnya tadi berapa? 50 dikurangi, berarti 2 dikali 10 dibagi 2 kali 10. Maka hasil H plusnya sama dengan berapa? 50 kurangi 2 kali 10 kan 20. Berarti 50 kurangi 20, 30. 30 dibagi 20, berarti ketemu 3/2 atau 1,5 ya. Berarti ketemu 1,5 kali 10 pangkat min 5. Tuh. Maka pH-nya nanti sama dengan tinggal dilogkan pH min log 1,5 kali 10 pangkat min 5, maka hasilnya adalah 5 min log 1,5. Jadi hati-hati ini. Oke, apakah berlaku untuk basa sama? Nah, kalau basa ini kan H+. Trik asiknya untuk basa juga sama. Trik asiknya. Oke. Kalau basa, maka tinggal cari apa? OH min sama rumusnya. Kalau ini pakai KA, maka ini pakai KB. KB besar kurangi kecil dibagi kecil. Sama juga. Ya. Besar kurangi kecil dibagi kecil. Kalau seandainya kecilnya ada 2, gimana? Nah, misalkan ya, misalkan N64OH dengan H2SO4.
H-nya kan ada 2. Maka nanti kalau pakai trik asiknya mencari OH-nya, yaitu KB besar dikurangi kecil dibagi kecil sama dengan tadi, maka ini dikali 2. Ini dikali 2. Kenapa? Karena hanya ada 2 ini. Nah, jadi trik asiknya hati-hati nanti untuk menggunakan harus paham betul kapan kali 2 dan kapan tidak dikali 2. Oke. Kalau misalkan ini pakai HCl berarti nggak usah dikali 2. Kalau pakai H2SO4 maka nanti kecilnya dikali 2. Syaratnya yang kecil harus lebih kecil ya daripada yang besar. Jangan sampai yang ini lebih besar, ini lebih kecil. Maka bukan lagi penyangga tapi pH yang lainnya. Nanti akan kita jelaskan. Oke, ini adalah pH apa? pH penyangga. Sekarang kita ke hidrolisis ya, pH hidrolisis. Mungkin ada ditanyakan untuk pH penyangga, ada tadi cara langsung, ada cara tidak langsung. Sudah paham ya? Paham. Oke. Sekarang kita coba ke pH hidrolisis. Apa bedanya dengan pH buffer ya? Kita lanjutkan pH hidrolisis. pH hidrolisis ini ya sama, ada cara langsung, ada cara tidak langsung. Sekarang kita coba cara langsung. Cara langsung itu artinya apa? Cara langsung. Cara langsung itu artinya langsung masuk rumus. Langsung masuk rumus. Tapi ada syaratnya. Ada syaratnya. Syaratnya apa? Di soal itu sudah ada garamnya saja. Syaratnya ada garamnya saja. Itu aja syaratnya. Jadi kalau hidrolisis hanya ada garamnya saja. Kalau penyangga tadi harus ada asam lemah dengan garamnya atau basa lemah dengan garamnya. Untuk hidrolisis kalau pakai cara langsung artinya langsung masuk rumus, di soal hanya ada garamnya saja sudah, tinggal masukkan aja ke rumus. Oke, misal garamnya. Garamnya adalah CH3COONA. Nah, gimana rumusnya? Ingat, ini adalah garam. Kenapa bukan asam? Karena nggak ada H-nya. Bukan basa, nggak ada OH-nya. Berarti garam itu nggak ada H, nggak ada OH. Itu adalah garam. Oke. Ini kalau kita bedah, ini adalah CH3COH sama Na. Aslinya apa? Asam basanya aslinya apa? Yuk kita cek. Ini aslinya awalnya adalah CH3COOH sama NaOH. Di mana ini adalah asam lemah, yang ini adalah basa kuat. Ingat, hidrolisis itu yang menang yang kuat. Sifat yang menang adalah yang kuat. Berarti yang kuat adalah basa. Maka sifatnya adalah basa. Karena sifatnya basa, maka cari apa? Jelas cari OH-. Maka mencari OH- rumusnya adalah akar seperti ini. Akar KW per OH- biasanya pakai KB. Untuk hidrolisis dibalik. OH- pakai Ka. Karena tergantung pada sifat yang lemah, yaitu asam. Pakai Ka kali konsentrasi dari garamnya. Konsentrasi garamnya berapa? KW itu tetapan hidrolisis. KW itu adalah 10 pangkat min 14. Ya, ingat-ingat. KW ini adalah 10 pangkat min 14. Tinggal kita masukkan saja nanti Ka-nya sudah diketahui di soal. Soal saya ganti misalkan. Saya punya NH4Cl. Ini juga merupakan garam. Kok tahu garam dari mana? Karena nggak ada H, nggak ada OH.
Kalau asam ada hanya, misalkan HCl, nah itu ada hanya, NH4OH berarti basa. Berarti ini bisa kita bedah, asalnya apa? NH4OH sama apa? Sama HCl. NH4OH itu adalah basa lemak, HCl adalah asam kuat. Ingat, hidrolisis yang menang yang kuat sifatnya. Yang kuat yang mana? Yang asam. Nah, maka harus hafal ya. Dia termasuk asam kuat apa asam lemah. Di awal tadi sudah KUD jelaskan, asam kuat tadi ada 6, basa kuat tadi ada 8, maka harus hafal. Yang menang adalah sifat asam, maka kita cari sifat asamnya. Cari sifat. Yang menang adalah sifat asam. Karena yang menang sifat asam, maka cari apa? Jelas cari H+. Berarti rumusnya H+ sama dengan akar KW. Nah, biasanya H+ pakai Ka, ini pakai Kb. Karena tergantung pada sifat basa lemahnya untuk KAKB-nya. Kali konsentrasi apa? Garam. Oke. Kemudian mungkin ada pikiran gini, gimana Kak kalau seandainya CH3COA-nya itu 2 kalinya? Nah, misalkan saya tulis lagi di sini. CH3COO 2 kali Ca. Oke. Gimana rumusnya? Nah, kita cek lagi ya. Ini asalnya CH3COOH. Ini asalnya adalah CaOH 2 kali. Jelas yang menang adalah basa kuat, ini asam lemah, berarti yang menang adalah sifatnya adalah basa. Maka jelas kita cari apa? OH-. Rumusnya adalah akar KW per Ka kali konsentrasi garam. Ingat, ini masih salah. Kenapa? Karena CH3CO-nya berapa kali? 2 kali, maka ini harus dikali 2. Nah, bedanya itu. Kalau ini enggak saya kali, ini enggak saya kali karena CH3CO-nya hanya 1, NH4-nya hanya 1, yang lemahnya hanya 1, NH41, ini juga hanya 1, maka enggak usah saya kali. Tapi yang ini berapa kali? 2 kali, maka ini dikali 2. Loh Kak, seandainya ini NH4-nya 2 kali, maka ini juga dikali 2. Tuh. Itu kalau di soal lemah ketemu kuat. Gimana kalau lemah ketemu lemah? Nah, mungkin ada pertanyaan seperti itu. Gini, misalkan ada soal gini, CH3COONH4. Oke, ini kalau kita bedah, asalnya apa? Yaitu CH3COOH sama NH4OH. Ini adalah asam lemah, ini adalah basa lemah. Maka sifatnya yang menang yang mana? Kan bingung. Kalau ini kan jelas, asam lemah dengan basa kuat, yang menang adalah yang kuat, maka sifatnya basa. Basa lemah dengan asam kuat, yang menang adalah asam, karena yang kuat asam, maka sifatnya asam. Kalau asam lemah dengan basa lemah, kan sama-sama lemah. Maka sifatnya tergantung harga Ka dan Kb. Maka sifatnya, nah ini yang penting, tergantung harga apa? Harga Ka dan Kb-nya. Oke. Jika Ka lebih besar dari Kb-nya, Ka-nya lebih besar dari Kb-nya, di soal ya, maka yang menang A-nya, maka sifatnya adalah asam. Karena sifatnya asam, maka cari H+. Rumusnya adalah akar apa? KW per H+ gandengannya sama Kb, dikali apa? Dikali Ka. Garam sudah tidak berfungsi lagi karena tergantung harga Ka dan Kb. Itu jika Ka-nya lebih dari Kb. Gimana jika Ka-nya kurang dari Kb? Jika Ka kurang dari Kb,
Maka yang menang yang mana? Jelas yang B-nya, maka sifatnya adalah basa. Kalau basa, maka cari apa? Jelas cari UH-. Sehingga rumusnya adalah KW per KA dikali KB. Terakhir, jikalau KA ternyata sama dengan KB di soal, maka sifatnya jelas netral, bukan asam, bukan basa. Kalau netral nggak usah dihitung lagi, karena KA sama dengan KB dicoret, KW-nya 10 pangkat min 14, kalau di akar jadi 10 pangkat min 7, maka otomatis pH-nya sama dengan 7. Sudah selesai. Itu pakai cara langsung. Kalau cara tidak langsung, nah habis ini kalau pakai cara langsung itu tadi, kalau cara tidak langsung seperti ini. Supaya paham nanti bedanya. Oke. Oke. Sebelum ke cara tidak langsung, saya kasih latihan soal dulu ya. Saya kasih latihan soal dulu supaya nanti paham pakai hidrolisis. Ini ada cara tidak langsung ya. Oke. Contoh soal. Oke. Cara langsung ya, cara langsung untuk hidrolisis. Contoh cara langsung untuk hidrolisis. Misalkan di soal gini, ada soal CH3COOK 0,4 M. 0,4 M misalkan ya. Dengan KA misalkan 10 pangkat min 5. Berapakah pH-nya? Oke. Kalau kita lihat ini CH3COK ini adalah merupakan garam. Ini merupakan garam. Kalau merupakan garam, di soal sudah diketahui garamnya saja, maka ini pasti hidrolisis. Pasti hidrolisis. Karena syaratnya hidrolisis harus ada garamnya. Maka harus kita analisis garam ini terbentuk dari apa? Asam lemah dengan basa kuat, apa basa lemah dengan asam kuat. Nah, kita analisis sekarang garam ini ternyata terbentuk dari CH3COOH sama KOH. CH3COOH adalah asam lemah, KOH adalah basa kuat. Ingat tadi hidrolisis yang menang yang kuat. Yang kuat yang mana? Yang basa. Maka sifatnya adalah basa. Maka yang menang sifatnya basa. Karena yang menang basa, maka cari apa? Jelas cari OH-. Berarti rumusnya OH- sama dengan apa tadi? Sudah KUD jelaskan, yaitu akar KW per KA kali konsentrasi garam. Tinggal kita masukkan. Berarti OH- sama dengan akar KW-nya 10 pangkat min 14 ya. Ini sudah harus hafal ya. 10 pangkat min 14, KA-nya adalah 10 pangkat min 5. Konsentrasi garamnya adalah 0,4, berarti saya tulis 4 kali 10 pangkat min 1. Sehingga konsentrasi dari OH- sama dengan akar 4, saya taruh di depan. Min 14 sama min 1, min 15.
10 pangkat min 15 dibagi 10 pangkat min 5, ingat kalau eksponen, kalau dibagi sama dengan dikurangi, berarti min 15 dikurangi dalam kurung min 5, tinggal min 10. Berarti OH-nya sama dengan kalau kita akar, hasilnya 2 kali 10 pangkat min 5. Udah ketemu. Maka kalau ya. Sebentar Kak Ude mau nanya. Ya. Kalau yang 10 pangkat min 14 tuh dari mana datangnya Kak? Oh, pH tertinggi kan 14. pH tertinggi itu adalah tetapan hidrolisis. pH itu mulai dari 0 sampai 14. Tengah-tengahnya kan 7. Masih ingat dulu pas di SMP atau itu atau awal-awal pH, kan pH itu antara 0 sampai 14. Kalau 14 itu tertinggi, pH tertinggi, maka K-nya adalah 10 pangkat min 14. Gitu. Paham? Oke. Oke. OH- ini 2 kali 10 min 5. Berarti POH-nya tinggal kita logkan. Kita mainkan sini ya. Berarti POH hasilnya ini tinggal kita logkan ya, masuk ke sini. Min log konsentrasi dari OH-. Berarti min log OH-nya kan ketemu 2 kali 10 pangkat min 5. Udah. Berarti 5 min log 2. Ini masih POH. Yang diminta pH. Tadi di awal sudah saya jelaskan hubungannya mencari pH sama dengan 14 dikurangi POH. Nah, ini yang ditanyakan tadi, Asmawati. pH ditambah POH itu totalnya harus 14. Berarti mencari pH sama dengan 14 dikurangi POH. Berarti kesimpulannya adalah nanti 14 dikurangi hasilnya POH-nya berapa? 5 min log 2. Berarti 14 kurangi 5 ketemu 9. Min kali min ketemu plus. Berarti 9 plus log 2. Inilah hasil akhirnya untuk mencari pH hidrolisis dengan cara langsung. Oke. Sekarang gimana mencari pH hidrolisis dengan cara tidak langsung? Nah, sekarang yang nomor 2 kita pakai cara tidak langsung. Cara tidak langsung mencari pH hidrolisis. Oke. Cara tidak langsung sama dengan penyangga tadi, cara tidak langsung itu wajib direaksikan dulu. Nah, direaksikan dulu. Pakai apa? Mula-mula reaksi sisa. Pakai mula-mula reaksi sisa. Oke. Oke, tapi ada syaratnya ya. Ada syaratnya. Syaratnya apa? Nah, ini harus paham. Ada syaratnya kalau pakai cara tidak langsung. Syaratnya di soal itu nanti ada asam lemah dengan basa kuat, kemudian ada basa lemah dengan asam kuat, terakhir adalah asam lemah dengan basa lemah. Asam lemah basa kuat, basa lemah asam kuat, asam lemah basa lemah, di mana keduanya ini, saya kasih lingkaran ini. Oke. Keduanya ini harus habis. Keduanya harus habis. Kalau keduanya habis, berarti sisa apa? Maka sisa garamnya saja. Kalau sudah sisa garamnya saja, baru langsung masuk rumus. Langsung masuk rumus. Oke, tapi ingat, masuk rumus, cari dulu konsentrasi garamnya itu pakai satuan molaritas, yaitu nanti mol dibagi volume total.
Ini harus satuan garamnya, satuan dari garam, itu harus molaritas, yaitu mol dibagi volume total. Supaya tidak bingung, saya buatkan soal untuk cara tidak langsung menghitung pH hidrolisis. Ya. Contoh soalnya kayak apa? Misalkan gini, contoh soal hidrolisis. Ya. Sama, misalkan ada CH3COOH ditambah CH3COOH, ditambah NaOH, jadi apa? Ingat, CH3COO sama Na, kalau gabung jadi CH3COONa plus H sama OH jadi H2O. Oke. Ini saya buatkan contoh, misalkan ini 200 ml 0,1 M, ini juga 200 ml 0,1 M. Dengan Ka misalkan 2 kali 10⁻⁵, misalkan gini ya. Hitunglah berapa pH-nya, berapa pH-nya. Oke. Ini ada asam dengan basa, maka tidak boleh langsung masuk rumus. Kenapa? Ini cara tidak langsung. Yang wajib masuk rumus kalau di soal sudah ada garamnya saja. Ini belum ada garamnya karena asam ditambah basa. Maka langkah-langkahnya ya kita pakai mula-mula reaksi sisa. Nah, seperti ini. Syaratnya keduanya harus habis. Apakah ini keduanya habis? Kalau keduanya habis, berarti ini merupakan hidrolisis. Tapi kalau keduanya tidak habis, berarti bukan hidrolisis. Bisa penyangga, bisa pH dia sendiri. Kalau penyangga seperti yang di awal tadi, yang kuat harus habis, sisa yang lemah. Kalau habis semua, berarti hidrolisis. Kalau ternyata yang sisa adalah basa kuat, maka gunakan rumus basa kuat. Seperti di awal tadi, OH min B kali MP. Itulah nanti pH campuran arahnya ke situ. Berarti 200 kali 0,1 berapa? 20. 200 kali 0,1 berapa? 20. Ternyata sama. Kalau sama, berarti ini habis bereaksi semua. Itu, berarti ini pasti hidrolisis. Apa bedanya sama penyangga? Penyangga tadi, ini 20, ini 10. Ada yang besar, ada yang kecil. Itu namanya penyangga. Kalau hidrolisis itu habis semua, mol asam sama dengan mol basa. Karena habis semua berarti ini 0 itu. Ya. Berarti ini 20, ini 20, ini juga 20, ini juga 20. Kenapa? Karena 1:1 banding 1 banding 1. Karena ini mula-mula nggak ada, berarti 20, ini 20. Ingat, karena ini habis semua, habis semua, berarti apa? Berarti tidak ada pilihan lagi, maka ini adalah hidrolisis. Ingat, hidrolisis sifat yang menang adalah yang kuat. Ya. Hidrolisis yang menang, yang kuat. Yang kuat itu asam apa basa? Ini adalah asam lemah, ini adalah basa kuat. Berarti yang menang adalah basa. Karena yang menang adalah basa, jelas kita mencari apa? Mencari OH min. Maka rumus OH min sama dengan akar apa? KW per Ka kali konsentrasi garam. Oke, ingat tadi konsentrasi garam harus dalam bentuk molaritas, yaitu mol dibagi volume total. Ini masih milimol. Maka ini harus kita jadikan konsentrasi garamnya dalam bentuk M, berarti mol dibagi apa? Volume total. Jangan sampai 20 langsung masuk ke sini, itu yang salah. Kebanyakan fatalnya di situ. Ini langsung 20 dimasukkan ke sini, salah. Ini harus jadikan molaritas. Berarti nanti 20 dibagi 200 ditambah 200. Berarti berapa? 400.
Berarti ini 400, seperti itu. Maka ini bisa saya coret, berarti hasilnya nanti 2/40 atau saya tulis 1/20. Satuannya adalah sudah molaritas. Sehingga ini boleh masuk ke sini. Oke, langsung kita hitung sekarang. OH- kita masukkan sama dengan akar KW-nya. Nah, ingat-ingat tadi harus sudah hafal ya. KW-nya adalah 10⁻⁴. KA-nya, nah tadi ketemu berapa? 2 kali 10⁻⁵. Konsentrasi garamnya adalah seperberapa? 20. Saya tulis 1/2 kali 10⁻⁻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 ⁻
Hasilnya sama dengan akar, ini 10 pangkat min 14, yang ini berarti 4 kali 10 pangkat min 6. Oke. Berarti OH min-nya sama dengan, saya tulis akar 1/4, gini, 1/4, min 14 sampai min 6 tinggal 10 pangkat min 8. Ingat eksponen kalau dikurangi dibagi sama dengan dikurangi, berarti min 14 dikurangi dalam kurung min 6. Min 14 ditambah 6 berarti min 8. Akar dari 1/4 berapa? Akar dari 1/4 adalah setengah. Ini akar dari 10 per min 8, ingat kalau eksponen di akar itu sama dengan separuhnya, berarti ini 10 pangkat min 4. Oke, setengah itu adalah 0,5 kali 10 pangkat min 4, atau sama dengan berapa? 5 kali 10 pangkat min 5. Ini 5 kali 10 min 1 sama min 4, berarti sama dengan 5 kali 10 pangkat min 5. Ini masih apa? Masih OH min. Oke, setelah ketemu OH min, maka kita cari apa? POH. Maka mencari POH, tinggal kita logkan saja, berarti min log 5 kali 10 pangkat min 5, maka hasil akhirnya POH-nya adalah 5 min log 5. 5 min log 5. Ini masih POH, yang diminta adalah pH. Nah, masih ingat tadi ada hubungan, yaitu pH sama dengan 14 dikurangi POH. Berarti hasilnya adalah 14 dikurangi hasilnya ini. Berarti 5 min log 5. Maka hasil akhirnya pH sama dengan 14 kurangi 5. Berarti 9, min kali min berarti plus 9 plus log 5. Oke, ini hasilnya untuk mencari pH dengan cara tidak langsung. Oke, berarti kesimpulannya, kalau pH penyangga itu yang kuat habis, sisa yang lemah. Kalau pH hidrolisis, keduanya harus habis, maka sisa garamnya. Sisa garamnya langsung masuk rumus. Ingat, hidrolisis itu yang menang yang kuat. Kalau penyangga, yang menang adalah yang lemah. Oke, itu adik-adik semua tentang pH, mulai dari pH asam kuat, pH basa kuat, pH asam lemah, pH basa lemah, kemudian pH campuran yaitu penyangga sama pH hidrolisis ya. Nanti silakan diulang-ulang ya. Untuk lebih lengkapnya di channel Tim UD sudah lengkap materinya semua. Nanti ada pH campuran juga tentang asam kuat dengan basa kuat, asam lemah dengan basa kuat, basa lemah dengan asam kuat, asam lemah dengan basa lemah. Ada 4 part itu, kalau kepingin lebih paham lagi boleh dilihat ya. Oke, tanpa terasa KUD 90 menit bersama adik-adik semua. Tanpa terasa juga selama 1 bulan KUD menemani adik-adik setiap hari Sabtu Zoom meeting, dan kadang-kadang ada yang japri ke KUD untuk tanya-tanya soal. Semoga ilmu yang KUD berikan bermanfaat buat adik-adik semua. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau hal-hal yang mungkin di hati adik-adik kurang berkenan, KUD juga minta maaf ya.
Semoga ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat nanti, khususnya untuk yang mau UTBK, ya. Semoga nanti bisa membantu nilai kimianya menjadi bagus untuk pH. Kenapa wajib paham pH? Karena pH itu mesti keluar ya, mulai dari sesi gelombang 1 sampai gelombang 2, walaupun sesi pagi maupun siang juga keluar semua pH. Maka wajib hukumnya paham. Yang keluar adalah antara pH buffer sama pH hidrolisis ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa habis ini juga akan saya upload ini ke adik-adik semua supaya nanti bisa mengulang kembali yang ketinggalan atau yang nggak bisa hadir untuk hari ini bisa untuk menyimak dan paham. Oke, ada pertanyaan sebelum Kak Ude akhiri, silakan. Permisi Kak, itu kan Ya. M-nya diketahui 1/20, tapi kok pas dimasukkan jadi 1/2 kali 10 pangkat min 1. Oh, sorry. Oh iya, mohon maaf. Ini berarti 1 ya, sorry. Berarti terjadi kesalahan. Terima kasih. Berarti ini bukan min 6 tapi min 4 ya. Min 4 berarti ini min 10. Terima kasih ya adik atas koreksinya. Berarti ini min 5 terus ke bawah ya. Berarti ini min 5 ya, min 5. Berarti ini nanti jadi min 6 ya. Oke, min 6. Berarti ini jadi min 6. Terima kasih. Ini jadi 6. Berarti ini jadi 6 ya. Maka ini jadi 8. Oke. Terima kasih atas koreksinya. Mohon maaf ini betul 2 kali 10 pangkat 1 ya. 2 kali 10 pangkat min 1 sama min 5. Maka jadi min 4. Jadi min 10. Di akar jadi min 5. 0,5 10 pangkat min 5. Oke, sudah betul. Oke, terima kasih. Ada lagi? Sudah semua ya? Paham? Kak, nanti Ya. nanti kan diulang lagi nonton kan tak bisa langsung paham kan Kak? Ya. Nah, nanti kalau apa japri lagi ya Kak, mau Ya. nanya-nanya soal masalah ini ya Kak. Ya, silakan. Kak Ode terbuka ya. Ya, mudah-mudahan kadang-kadang memang slow respon karena pas itu mungkin waktunya mengajar atau ada kesibukan. Pas nyantai nanti akan saya balas ya. Oke, silakan nanti yang belum paham atau mungkin Makasih ya Kak, sukses. Ya. Makasih sukses selalu Kak. Ya, sama-sama Dek, sama-sama. Untuk semuanya juga terima kasih ya atas kepercayaannya sama channel Kim Ude. Semoga bisa membantu ke banyak orang, semoga bermanfaat ya. Tolong di-share juga supaya manfaatnya semakin banyak lagi ya. Oke. Saya cukupkan sekian 90 menit ini ya. Semoga sukses selalu. Salam sukses dari Kim Ude. Asiknya belajar kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama.